Oke, teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Mr. Trade-in ya. Dan hari ini saya akan memberikan 5 emiten dari sektor kesehatan, teman-teman, yang kita tahu ya belakangan ini lagi cukup ramai, ya, yang dimana kembali meningkat untuk kasus COVID nih. Yang kemarin kita lihat yang meningkat itu dari Singapura dan juga Malaysia ya, dikarenakan subvarian baru yakni EG5 dan EG2 teman. Dan itu membuat sebenarnya dari Indonesia juga kembali meningkat ya untuk kasus COVID. Namun memang nggak terlalu signifikan dari segi beritanya, jadi nggak terlalu muncul ke publik teman-teman. Oke, dan ini kita akan lihat ya untuk 5 emiten dari sektor tersebut, sektor kesehatan, yang saya rasa cukup menarik secara teknikalnya ya. Namun sekali lagi disclaimer on, teman-teman, segala analisa di sini saya bersifat pribadi ataupun personal ya. Jadi tetap kalian untuk melakukan analisa ulang kembali. Oke, langsung aja kita ke charting. Di sini yang pertama untuk emitennya adalah Heal atau Rumah Sakit Hermina, teman-teman. Di sini untuk Rumah Sakit Hermina saya melihat potensi menarik sebenarnya ya. Kita akan lihat secara panjang dulu. Di sini Rumah Sakit Hermina setelah dulu sempat menyentuh ke 1800 di sini, lalu akhirnya terjadi koreksi sampai ke 1200-an ya. Dan di sini akhirnya membentuk base support yang terlihat setelah menyentuh ke 1200-an tersebut, kembali mantul dan akhirnya kembali di retest namun menariknya berhasil bertahan di support tersebut, teman-teman. Dan ini bisa menjadi sebuah pertanda yang cukup menarik ya, bahwa emiten ini memang siap untuk kembali lanjut menguat lagi. Dan secara pendek kalau kita perhatikan di sini untuk Hermina kemarin sempat menguji ke resistannya ya di 1550-an di sini. Setelah diuji namun belum berhasil ditembus dan akhirnya kembali sedikit terkoreksi. Dan terkoreksi di sini di support ya 1400-an. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai base support yang baru, teman, untuk Hermina, Rumah Sakit Hermina. Jadi untuk kalian mungkin yang mau coba spekulasi untuk rumah sakit ini, menurut saya bisa dicoba ya di atas 1400 untuk areanya. Di sini Hermina membentuk base support, jadi kita jadikan sebagai area akumulasinya untuk emiten ini. Jadi untuk teman-teman silakan dicoba ya di 1400 ke atas untuk areanya. Tapi kalau misalkan dijebol ke bawah 1400, ini alangkah bijaknya kalau misalkan bisa dibuang dulu, teman-teman, karena kalau misalkan dijebol maka potensi bisa kembali untuk ngayun ke bawah dulu ya. Tapi so far harusnya kalau misalkan berhasil bertahan di atas minimal 1400, saya rasa ada peluang menarik bisa kembali menguat lagi. Dan resist yang harus ditembusnya adalah ini untuk Hermina di 1550, teman-teman, so far ya sebagai resistannya. Kalau misalkan berhasil ditembus dan confirm untuk berhasil bertahan, harusnya ada peluang kembali untuk lanjut menguat lagi. Oke? Jadi so far so good untuk Hermina. Untuk kalian mungkin yang udah pegang dari bawah, bisa di follow up kembali dan melihat progres ya untuk bagaimana emiten ini bisa bergerak, atau apakah dia akan bisa confirm break ke atas atau justru akan kembali main ke bawah 1400-an, teman-teman. Oke, itu yang pertama ya. Silahkan dipantau untuk Hermina dengan kodenya HEAL. Lalu yang kedua, ini juga masih dengan emiten rumah sakit dengan mitra keluarga dengan kodenya yaitu MIKA, teman-teman. Di sini untuk MIKA secara panjang kalau kalian perhatikan ya, ini MIKA cukup berhasil bertahan di atas trendline, teman-teman ya. So far berhasil survive di atas trendline-nya, dan di sini dia membentuk
pattern yang kalau saya bilang bisa dibilang semacam untuk ascending triangle ya, yang dimana pattern tersebut lebih ke arah untuk bullish ataupun penguatan. Jadi untuk ini, untuk Mika, saya melihat potensi menarik. Sebenarnya ini bisa menguat harusnya. Dan so far, secara pendek kalau kita perhatikan di sini untuk Mika berhasil bertahan di atas support, teman-teman. Ada support di sini yang menahan Mika. So far berhasil bertahan, supportnya kurang lebih di 2600 sampai dengan 2700, teman-teman. Ini area support untuk Mika yang mungkin bisa kalian perhatikan juga ya, untuk yang mau coba akumulasi ataupun spekulasi di area support tersebut di 2500 sampai dengan 2700, yang dimana juga bertepatan dengan garis trendline untuk emiten ini ya. Jadi bisa kalian pertimbangkan untuk akumulasi di area tersebut dengan target mungkin yang pertama bisa menguji kembali ke resisten ya, ke 3000 nih. Untuk area resistennya so far ada di kisaran 3000 sampai dengan 3200, teman-teman. Ini area yang wajib ditembus untuk Mika kalau misalkan dia mau confirm lanjut ke atas ataupun menguat lagi. Jadi untuk targetnya mungkin bisa sampai ke resisten tersebut, tapi kalau misalkan berhasil ditembus ke 3200 ke atas, ini potensi bisa cukup menarik, bisa menguat lagi ya. Tapi ternyata kalau misalkan dia berbalik arah dan malah jebol ke bawah 2600-an, ini jadi kurang menarik. Jadi saran saya bisa dibuang dulu kalau misalkan dia jebol ke bawah 2600, teman-teman. Oke. Jadi itu yang kedua untuk Mika, silahkan dipantau. Next, yang ketiga dengan emiten SAME. Ini juga merupakan emiten rumah sakit ya, rumah sakit EMC, teman-teman. Kalau kalian tahu rumah sakit EMC, ini merupakan sahamnya ya, yaitu SAME. Ini SAME juga menarik, teman-teman. Kalau saya lihat ya, ini SAME so far dalam proses sideways yang cukup panjang di sini dari tahun 2022, jadi kurang lebih udah setahunan ya. Ini emiten bergerak sideways, dan menariknya ini berhasil bertahan untuk SAME, teman-teman. So far ada support yang jauhnya itu di 250. Di sini SAME berhasil bertahan di atas support tersebut dan akhirnya bisa menguat lagi di sini. Dan di sini SAME secara pendek kalau saya lihat juga berhasil menguat lagi kemarin setelah membentuk base support di harga 300, teman-teman. Setelah di sini koreksi lalu membentuk base support, akhirnya langsung recovery ya, cukup kuat di sini. Jadi untuk SAME bisa kalian juga spekulasi dan juga akumulasi mungkin. Di sini untuk areanya kalau saya lihat ada support yang pertama di 340, lalu nextnya di 320, teman-teman. Jadi di area tersebut ya, di area ini, di area kotak ini, teman, ini mungkin bisa kalian consider ya untuk bisa diakumulasi di area tersebut, karena di area itu merupakan area support untuk emiten ini. Oke. Dengan target yang pertama untuk SAME di sini untuk support untuk resistennya which is di 380 sampai 390. Ini yang wajib ditembus ya untuk SAME yang pertama, lalu nextnya itu di 450. Jadi so far cukup menarik untuk bisa kalian pertimbangkan untuk kembali diakumulasi ataupun di spekulasi ya. Oke, itu yang ketiga untuk emiten SAME. Lalu yang keempat, Sido muncul, teman-teman. Nah, ini Sido muncul. Ini merupakan emiten yang juga kita cukup kenal ya dengan produknya, yaitu untuk produk tolak angin. Ya, harusnya kita cukup kenal dengan produk tersebut dari emiten ini. Dan di sini sudah muncul
terakhir mengalami koreksi yang juga cukup panjang. Kemarin bahkan sempat menyentuh ke 470-an. Namun akhirnya berhasil recovery ya di sini dalam bentuk technical rebound untuk sudah muncul, teman-teman. Kalau saya rasa ini sudah muncul masih dalam proses koreksi ya. Kalau saya prefer untuk emiten ini mungkin saya akan lebih tunggu di kisaran 450 di sini, teman-teman. Di area di garis biru ini. Kalau saya personal mungkin akan lebih nunggu untuk sudah muncul di area tersebut ya, which is di supportnya di kisaran 450. Jadi untuk sudah muncul, kalau sekarang saya belum prefer ya untuk kalian akumulasi karena masih dalam bentuk pullback aja atau testing. Nanti saya rasa perlahan bisa kembali untuk melemah lagi ya. Jadi saya akan lebih tunggu untuk emiten sudah muncul ini. Kalau misalkan dikasih sampai ke harga 450-an yang merupakan area support penting untuk emiten ini. Oke. Jadi itu sudah muncul kurang lebih outlooknya itu ya. Kalau misalkan kalian mau nunggu, prefer di harga 450-an. Oke, dan yang terakhir untuk emiten dari sektor kesehatan. Nah, ini untuk OMED. Kalau OMED lebih kepada sektor penunjang ya, misalkan seperti masker dan juga jarum suntik dan sebagainya, teman-teman. Untuk OMED ini, jadi bukan emiten rumah sakit. Ini lebih kepada sektor penunjangnya. Nah, untuk OMED ini saya melihat juga cukup menarik ya untuk bisa kalian akumulasi kembali ataupun spekulasi. Untuk OMED di sini terakhir setelah menyentuh kemarin di 150 akhirnya berhasil menguat signifikan ya sampai kemarin bahkan ke 240. Nah, di sini sekarang dalam proses untuk konsolidasi di area sini, teman, kurang lebih. Jadi menurut saya bisa coba untuk dipertimbangkan, bisa untuk kembali spekulasi. Nah, untuk areanya di sini mungkin bisa coba ya di atas 200, teman-teman. Di atas 200 ini untuk area supportnya juga merupakan area support dari OMED ini. Jadi di atas 200 bisa kalian consider untuk coba ya untuk diakumulasi kembali untuk OMED. Dengan kalau misalkan OMED ini berhasil menembus ke atas 230 sebagai resistnya, ini saya rasa akan cukup bisa menarik, teman-teman, ke depannya ya. Kalau misalkan emiten ini bisa menembus ke atas 230. Jadi untuk area spekulasinya mungkin bisa coba di area dekat-dekat 200, teman-teman. Oke? Karena di area 200 itu juga merupakan harga IPO-nya ya. OMED ini dulu sewaktu IPO udah di harga 204. Jadi harusnya di area tersebut juga merupakan harga awal untuk para investor mereka, teman. Jadi di area tersebut bisa di-prefer untuk diakumulasi. Dan kalau misalkan nggak sesuai dengan ekspektasi ya, dan dia jebol ke bawah 190, teman, ini bisa dibuang dulu karena jadi bisa potensi untuk malah ke bawah lagi ya. Oke, jadi itu 5 emiten dari sektor kesehatan, teman-teman, yang saya rasa cukup menarik untuk bisa kalian koleksi kembali ataupun pertimbangkan untuk bisa diakumulasi sehubungan dengan kasus COVID yang belakangan ini lagi cukup meningkat ya, terutama di Singapura dan juga Malaysia, berhubungan dengan adanya subvarian baru dari COVID-19, teman-teman. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Dan sekali lagi disclaimer on, kalian tetap perlu lakukan analisa ulang kembali untuk setiap analisa yang saya berikan ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Dan kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Akhir kata, sampai jumpa dan salam trading.